Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tes kerohanian atau yang disebut dengan MMPI test. Tes tersebut terdiri dari 567 soal. Di situ jawabannya bisa setuju atau tidak setuju. Jadi choice-nya ada dua, setuju atau tidak setuju. Di situ pada setuju itu kita checklist pada kolom positif. Jika kita tidak setuju, kita checklist pada kolom negatif. Baiklah teman-teman, apakah kegunaan dari tes ini? Yaitu untuk menilai tingkat teman-teman jikalau ada yang mengalami masalah gangguan kejiwaan. Seperti diketahui bahwa beberapa masalah gangguan kejiwaan contohnya seperti misalnya teman-teman mengalami halusinasi pendengaran. Jadi pada tes MMPI ini sering ditemukan teman-teman sering menjawab misalnya mendengarkan suara-suara, kemudian suara tersebut hanya teman-teman yang bisa mendengar, orang-orang lain tidak bisa mendengarkan. Kemudian pada masalah gangguan halusinasi penglihatan, misalnya teman-teman melihat benda-benda tertentu atau merasakan ada makhluk gaib yang menyertai teman-teman, nah itu bisa tergolong ke dalam masalah gangguan kejiwaan seperti berhalusinasi. Kemudian contoh lain masalah gangguan kejiwaan, misalnya teman-teman suka menyendiri, jarang untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain, tidak menyukai keramaian, kemudian lebih suka sendiri, itu biasanya teman-teman mengalami masalah gangguan kejiwaan harga diri rendah atau masalah isolasi sosial. Jadi tergantung dari masalah spesifik yang disebutkan dalam daftar pertanyaan tersebut. Dalam menjawab daftar pertanyaan pada MMPI, jadi teman-teman jawab berdasarkan dengan apa yang teman-teman alami. Jujur, misalnya teman-teman seorang teknik, ya mungkin di situ jawabannya teman-teman menyukai majalah teknik. Tapi jikalau teman-teman memang tidak suka majalah teknik, ya teman-teman tidak usah jawab setuju dengan menyukai majalah teknik. Tapi untuk soal-soal yang bersifat hal-hal yang menyangkut masalah kejiwaan, itu teman-teman hati-hati untuk menjawab. Contohnya seperti teman sering mengalami mimpi buruk, atau teman sering terjaga di malam hari, sulit untuk tidur. Kemudian contoh lain seperti teman-teman sering merasakan gerakan-gerakan di dalam tubuh yang sebenarnya itu tidak ada gitu. Jadi teman-teman jikalau bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman hati-hati untuk jawab. Sebaiknya teman-teman jikalau dia menanyakan apakah teman mengalami tersebut, teman cukup jawab dengan tidak setuju. Oke, baiklah kita langsung ke contoh soal berikut ini. Pada soal-soal berikut aku akan memberikan contoh berdasarkan diriku pribadi. Ini tidak menutup kemungkinan sama dengan teman-teman. Baiklah kita lanjut ke soalnya. Aku suka majalah teknik. Aku jawab di sini tidak setuju karena aku seorang perawat. Nafsu makanku baik, setuju. Aku bangun dengan rasa nyaman hampir setiap pagi, setuju. Aku mengira aku dapat menyukai pekerjaan perpustakaan, setuju. Aku mudah terbangun oleh suara berisik, tidak setuju. Almarhum ayahku seorang yang baik, setuju. Aku senang membaca berita kejahatan di surat kabar, tidak setuju. Tangan dan kakiku biasanya terasa hangat. Di sini maksud pertanyaannya mungkin terasa hangat seperti biasa atau memang terasa hangat ya. Kalau terasa hangat seperti biasa, aku jawabnya setuju. Jikalau terasa hangat tidak normal, itu aku jawab tidak setuju. Kehidupanku sehari-hari terisi penuh dengan hal-hal menarik, setuju. Aku sanggup bekerja sebagaimana biasanya, setuju. Aku sering merasakan seolah-olah ada yang menyumbat dalam tenggorokanku, tidak setuju. Nah, ini seperti yang aku katakan tadi ya teman-teman, seolah-olah ada yang menyumbat di dalam tenggorokanku, padahal sebenarnya tidak.
Karena di sini hati-hati untuk menjawab. Ada masalah kejiwaan, yaitu jenisnya waham, yang apa ya jenisnya aku lupa. Intinya dia mengalami waham yang dia merasakan gerakan-gerakan tertentu di dalam tubuhnya, atau dia merasa nyeri hebat, atau dia merasa ada terasa sesak, atau ada yang berjalan-jalan di dalam tubuhnya padahal sebenarnya tidak. Itu adalah salah satu tanda-tanda kejiwaan. Kehidupan seksku cukup memuaskan, setuju. Seseorang harus berusaha memahami mimpinya sebagai petunjuk atau peringatan baginya. Tidak setuju karena apa? Mimpi merupakan bunga tidur, bukan merupakan suatu petunjuk ya. Aku senang cerita detektif atau cerita misterius. Tidak setuju karena cerita misterius itu bisa mengarah kepada orang-orang yang mengalami psikopat misalnya, atau masalah-masalah lain. Aku bekerja dalam ketegangan yang besar. Tidak setuju. Sekali-kali aku berpikir tentang hal-hal yang buruk untuk diutarakan. Tidak setuju. Aku yakin bahwa hidup ini tidak adil. Tidak setuju. Aku terganggu oleh serangan mual dan muntah-muntah. Tidak setuju. Karena apa? Biasanya orang-orang yang mengalami kecemasan yang tinggi, orang-orang yang mengalami gangguan cemas yang terlalu tinggi, dia sering mengalami mual, muntah-muntah, sakit kepala dan sebagainya. Hal tersebut diakibatkan karena faktor pikiran dalam dirinya. Kemudian, bila aku melamar pekerjaan baru, aku ingin tahu siapa yang penting untuk aku hubungi terlebih dahulu. Ya, setuju. Aku jarang sekali terganggu sembelit atau kesukaran buang air besar. Ya, setuju. Aku jarang sekali terganggu. Oke, ini sudah ya. Aku pernah ingin sekali lari dari rumah. Tidak setuju. Aku merasa tidak seorang pun yang mengerti akan diriku. Tidak setuju. Pada waktu-waktu tertentu aku tertawa dan menangis tanpa dapat aku kendalikan. Tidak setuju karena ini mengindikasikan kalau kita itu labil ya, tidak bisa mengontrol emosi. Ada kalanya aku dirasuki roh jahat. Tidak setuju karena ini biasanya orang-orang yang sehat tidak akan mengalami hal-hal tersebut. Aku ingin menjadi penyanyi. Ya, ini option tergantung dengan teman-teman ya. Jikalau teman minat untuk menjadi penyanyi, teman-teman boleh jawab setuju. Jikalau tidak, boleh jawab tidak setuju. Ini tidak begitu fatal ya. Aku rasa lebih baik tutup mulut bila dalam kesulitan. Ini juga ya, teman-teman boleh setuju atau tidak. Prinsipku adalah berusaha membalas orang-orang yang berbuat jahat. Tidak setuju karena tidak boleh membalas orang-orang yang berbuat jahat. Aku terganggu oleh penyakit lambung MAH yang beberapa kali dalam seminggu. Tidak setuju. Seperti saya katakan sebelumnya tadi, biasanya orang-orang sering mengalami penyakit MAH, atau itu bisa jadi disebabkan faktor pikiran, tapi tidak menutup kemungkinan juga memang orang-orang yang mengalami penyakit tertentu ya. Ini boleh setuju atau tidak. Ada kalanya aku merasa ingin mengumpat atau caci maki. Tidak setuju. Aku merasa mimpi buruk beberapa malam sekali. Tidak setuju. Aku merasa sukar untuk memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan atau tugas. Tidak setuju. Aku pernah mengalami hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Tidak setuju. Sorry ya teman-teman, aku sambil jagain anak. Jadi ini suara dia mengganggu aku. Gak apa-apa lah ya. Kita lanjut. Aku jarang merisaukan kesehatanku. Ya, ini boleh setuju atau tidak setuju, tidak terlalu fatal. Aku belum pernah mengalami karena kelakuan seksku. Mungkin ini pertanyaannya kurang lengkap deh teman-teman, jadi aku nggak bisa jawab di sini. Dalam suatu masa terlalu tertentu, ketika masih muda, aku melakukan pencurian kecil-kecilan. Tidak setuju. Aku batu-batu hampir setiap waktu. Tidak setuju. Tapi ini untuk teman-teman yang mengalami alergi atau sering batuk, boleh jawab ada, tapi ini tidak terlalu fatal ya jawabannya. Kadang-kadang aku ingin membanting barang-barang. Tidak setuju. Aku pernah mengalami tidak dapat mengurus sesuatu selama berhari-hari, beberapa minggu atau berbulan-bulan karena tidak dapat memulainya. Tidak setuju. Karena apa? Di sini bisa jadi teman-teman tidak termasuk orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi ya.
tidak bisa memusatkan perhatian. Tidurku sering terganggu dan terbangun-bangun, tidak setuju. Karena biasanya orang yang sering mengalami gangguan tidur dan sering terbangun-bangun merupakan orang-orang bisa jadi disebabkan karena sering mengalami masalah pikiran ya, disebabkan oleh pikiran, kemudian tidak tenang, bisa sering seperti ini. Tapi normalnya kita itu jarang terganggu pada saat tidur. Aku sering merasa seluruh kepalaku sakit, tidak setuju. Aku tidak terlalu mengatakan yang benar, tidak setuju. Seharusnya kita selalu mengatakan yang benar. Bila orang-orang tidak menghalangiku, aku akan lebih sukses, tidak setuju. Karena sukses itu merupakan usaha kita sendiri, bukan disebabkan karena ada orang-orang yang akan menghalangi kita ya. Kemudian sekarang aku lebih mampu mengambil sesuatu keputusan daripada dahulu. Ini bolehlah jawab setuju ya. Tapi tidak setuju juga tidak apa-apa, tidak terlalu fatal. Sesekali atau lebih dalam seminggu aku tiba-tiba merasa panas tanpa suatu sebab yang jelas, tidak setuju. Kesehatanku kurang lebih baiknya sama dengan kesehatan kawan-kawanku, setuju. Bila aku berpapasan dengan teman-teman sekolah atau kenalan lama, aku lebih suka menghindar kecuali bila mereka menegur dahulu. Tidak setuju ya, seharusnya kita itu tidak menghindari teman-teman atau orang-orang yang kita temui. Aku hampir tidak pernah terganggu oleh rasa nyeri pada jantung atau dada, setuju. Pada umumnya aku lebih suka duduk melamun daripada mengerjakan yang lain. Tidak setuju. Aku seorang yang mudah bergaul, setuju. Aku sering harus menerima perintah dari seorang yang tidak lebih pandai dariku. Bisa setuju, bisa tidak setuju ya, ini tergantung dari teman-teman juga. Aku tidak membaca setiap tajuk rencana pada surat kabar harian, ini boleh setuju atau tidak setuju. Aku belum menjalani hidup yang benar, tidak setuju. Pada beberapa bagian tubuhku sering terasa panas, kesemutan atau seperti ada yang merayap. Nah ini teman-teman jawab tidak setuju karena ini merupakan salah satu gejala teman-teman mengalami gangguan proses pikir ya, atau yang disebut dengan waham. Keluargaku tidak senang pada pekerjaan yang telah dan akan aku pilih untuk nafkahku. Tidak setuju. Aku kadang-kadang tetap bertahan pada suatu hal sehingga orang lain menjadi tidak sabar. Tidak setuju. Aku mengharapkan dapat berbahagia seperti orang lain. Setuju. Aku hampir tidak pernah merasa sakit di tengkukku. Setuju. Aku kira banyak orang yang suka melebih-lebihkan kemalangan untuk memperoleh simpati dan pertolongan orang lain. Tidak setuju karena kita harus berpositif thinking dengan orang lain. Aku terganggu oleh tidak enak pada ulu hati lambung setiap beberapa hari sekali atau lebih sering. Tidak setuju. Pada waktu bersama orang-orang aku merasa terganggu oleh suara-suara yang aneh, sangat aneh. Nah ini hati-hati teman-teman, ada suara-suara aneh yang seperti yang aku katakan pada sebelumnya tadi. Ini kita jawab tidak setuju karena normalnya kita tidak mendengar suara-suara yang aneh, berisik-berisik yang orang-orang tidak dengar kita dengar, itu tidak. Itu merupakan salah satu tanda dari gangguan halusinasi ya namanya. Kemudian aku termasuk orang yang penting. Oke, boleh kita jawab setuju. Bila pria, aku sering ingin seandainya aku menjadi wanita. Bila wanita, aku tidak pernah menyesal sebagai apa nih ya, dia terputus. Jadi di sini sebaiknya tidak setuju ya, karena pria ini kan mengindikasikan kita menginginkan menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi di sini saya jawab tidak setuju. Ya, mungkin beberapa ini contoh dari pertanyaan dari tes kerohanian atau MMPI test. Teman-teman, saya tidak bisa membagikan semuanya karena soalnya terlalu banyak, tapi gambarannya kira-kira seperti ini. Baiklah, jikalau teman-teman suka dengan channel ini, teman-teman bantu untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya, serta bagikan video ini untuk di sosial media yang teman punya, dan bagikan untuk orang-orang yang teman-teman
memerlukan video ini.